warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tentang keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 22 tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api. Menimbang dan mengingat. Selanjutnya, bab 1 yaitu tentang ketentuan umum pasal 1. Dalam keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan menjelaskan tentang pengertian umum yang terdapat dalam bidang perkeretaapian, yaitu meliputi 1. Kereta api, 2. Stasiun, 3. Pos, 4. Peralatan telekomunikasi, 5. Peralatan persinyalan, 6. Lintas, 7. Petak jalan, 8. Petak blok, 9. Petak jalan bebas, 10. Emplasement, 11. Kereta api luar biasa, 12. Pengendalian, 13. Menteri, 14. Direktur Jenderal, 15. Badan Penyelenggara, dan selanjutnya yaitu bab 2 mengenai tata cara berlalu lintas kereta api. Pasal 2, poin pertama, dalam pengoperasian kereta api digunakan prinsip berlalu lintas satu arah baik pada jalur tunggal maupun jalur ganda dengan ketentuan A. Pada satu petak jalan bebas tanpa pos atau petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api. B. Menggunakan prinsip berjalan di jalur kanan untuk jalur ganda. Poin kedua, pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dalam ayat 1, huruf A, hanya dapat dilakukan khusus untuk kereta api yang berfungsi memberikan pertolongan atau pada jalan rel bergigi. Poin ketiga, pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B hanya dapat dilakukan apabila terdapat gangguan operasi di kereta api dengan ketentuan sebagai berikut. Yang selanjutnya, poin keempat, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Pasal 3, poin pertama yaitu pada petak jalan di jalur tunggal yang bergigi, kereta api hanya boleh berangkat setelah 5 menit di belakang kereta api dimulainya. Dan pasal 3 ini terdapat 5 poin. Selanjutnya ada poin terakhir yaitu poin 5, apabila salah satu kereta api dalam kelompok itu terlambat lebih dari 10 menit, maka keterlambatan tersebut harus dikabarkan oleh pengendali perjalanan kereta atau PPKA, atau pengendali perjalanan kereta api daerah PPKD, atau pengendali perjalanan kereta api terpusat atau PPKT di stasiun tempat permulaan terjadi keterlambatan kepada semua stasiun di jalan rel bergigi yang akan dilalui kereta api tersebut. Pasal 4 dan pasal 5. Pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 13, pasal 12, dan pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, dan pada pasal terakhir, yaitu pasal 18, dalam melaksanakan tugasnya di kereta api, teknisi kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf C harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu berbadan sehat, membawa dan memiliki tanda kecakapan teknisi yang sesuai bidangnya, dan yang terakhir memakai pakaian seragam tanda pengenal. Selanjutnya, bab 3 yaitu tentang kecepatan dan frekuensi kereta api. Pasal 19, poin pertama, penentuan batas kecepatan operasi kereta api harus didasarkan A. Kelas jalur kereta api dan B. Kemampuan sarana kereta api. Poin kedua, kecepatan maksimum yang diizinkan ditentukan berdasarkan kecepatan terendah antara kecepatan kelas jalur dan sarana kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Poin ketiga, kecepatan maksimum yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat dikecualikan pada kelandaian tertentu, lengkungan tertentu, dan sarana angkutan barang dan atau alat berat tertentu dengan ketentuan kecepatan yang diizinkan dapat kurang dari batas maksimum pada golongan kecepatan yang bersangkutan. Poin keempat yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai kecepatan maksimum yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan kelandaian tertentu serta kelengkungan tertentu dan syarat angkutan barang dan atau alat berat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Pada bab 3 ini terdapat pasal 20, pasal 21 tentang sinyal mekanik dengan blok elektromekanik, sinyal listrik, pasal 22
yaitu tentang kemampuan jenis sinyal, pengoperasian sistem persinyalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan persinyalan dan telekomunikasi diatur sendiri dengan keputusan Menteri. Selanjutnya, bab 4 yaitu tentang perjalanan kereta api. Pasal 23, pengaturan perjalanan kereta api meliputi kegiatan A. Penyusunan garis besar perjalanan kereta api, B. Pembuatan rencana perjalanan kereta api, C. Pembuatan grafik perjalanan kereta api atau GPK, perubahan, penambahan, dan atau pengurangan perjalanan kereta api ada GPK, E. Penentuan kereta api yang jalan, dan F. Pembatalan pengumuman perjalanan kereta api. Dapat pasal 24, pasal 25, yaitu berdasarkan garis besar perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, yaitu tentang setiap pembatalan perjalanan kereta api yang telah dimuat dalam GPK maka harus diumumkan dan hanya dapat dilakukan apabila, nah ada poin A sampai poin C ya. Selanjutnya ada poin kedua, poin ketiga, yang terakhir yaitu pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diumumkan paling lambat 3 jam sebelum jadwal pemberangkatan kereta api. Selanjutnya terdapat pasal 33 pada bagian 2 yaitu tentang penilikan jalur kereta api. Pasal 34. Poin pertama, penilikan jalur kereta api dilakukan untuk mengetahui jalur yang bersangkutan aman untuk dilalui kereta api. Terdapat poin 1 hingga poin ke-8 pada pasal 34. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu tentang penyiapan perjalanan kereta api. Terdapat pasal 35, pasal 37, pasal 36, pasal 38, pasal 39 tentang penyediaan waktu kereta api di stasiun awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf C untuk menjamin keselamatan dan pelayanan kereta api guna pemeriksaan. Pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 yaitu bagian keempat penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan. Ada yang pertama, pasal 44. Dalam hal semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 sampai dengan pasal 43 terpenuhi, dapat dilakukan penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan kereta api dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan pegawai, dan yang terakhir yaitu memberikan warta berangkat. Pasal 45. Pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal bagian kelima yaitu tentang perjalanan kereta api menuju jalan bebas. Ada pasal 50, pasal 51, pasal 52, bagian ke-6 tentang perjalanan kereta api di jalan bebas. Ada pasal 53 yaitu masinis kereta api yang sedang berangkat atau langsung di blok pos di stasiun yang dilengkapi dengan persinyalan mekanik atau elektromekanik. Untuk jalur tunggal harus memperhatikan sinyal blok untuk kereta api yang berlawanan arah. Selanjutnya pasal 54, pasal 55, bagian ke-7 kereta api memasuki stasiun. Ada pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 59, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63, dan ada bab 5 yaitu tentang pengendalian perjalanan kereta api. Pasal 64 poin pertama, pengendalian perjalanan kereta api dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. 2. Pengendalian perjalanan kereta api langsung antara dua stasiun atau lebih dilaksanakan dengan cara A. Setempat dilaksanakan oleh PPKA di setiap stasiun, B. Daerah dilaksanakan oleh PPKD untuk pengendalian dua stasiun atau lebih, C. Terpusat atau PKT atau Centralized Traffic Control CTC yang dilaksanakan oleh PPKT di wilayah pengendaliannya. Dapat terdapat pasal 65 bab 6 yaitu tentang kedudukan stasiun kereta api. Pasal 66 poin pertama, stasiun kereta api berfungsi untuk A. Keperluan naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang.
Selanjutnya yaitu bab 6 tentang kedudukan stasiun kereta api. Pasal 66.1 stasiun kereta api berfungsi untuk A. Keperluan naik dan turun penumpang dan atau pengangkut barang. B. Keperluan operasi kereta api. 2. Selain stasiun untuk keperluan operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B dapat digunakan tempat untuk keperluan kereta api bersilang, bersusulan, berangkat dan berhenti. Terdapat pasal 67, pasal 68, pasal 69, pasal 70, pasal 71, pasal 72, dan pasal 73. Yaitu pasal yang terakhir, pasal 73 tentang ketentuan lebih lanjut mengenai stasiun diatur dengan keputusan sendiri. Bab 7, yaitu ketertiban dan kelancaran operasi kereta api. Pasal 74. Bila rute kereta api di stasiun yang akan dimasuki kereta api terhalang karena adanya rangkaian kereta api sarana kereta api, kerusakan bicycle atau kerusakan jalan darat dan rute lainnya terhalang, maka untuk memasukkan kereta api ke rute tersebut harus dilakukan sebagai berikut. Ada poin A sampai poin H. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin H, yaitu PPKA atau CRS mengembalikan kedudukan jalan masuk dan bicycle yang dimasuki kereta api tersebut ke dalam keadaan normal, dan PPKA memerintahkan mencabut tanda semboyan tidak aman sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Dan ini terdapat pasal 75, pasal 76, pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80, pasal 81, dan yang terakhir maksud saya ada bab 8 yaitu tentang ketentuan peralihan pasal 82 dengan ditetapkan keputusan ini penetapan GPK yang sama ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara berlaku sampai dengan tahun 2003. Pasal 83 yaitu dengan ditetapkannya keputusan ini ketentuan yang lebih rendah yang mengatur mengenai pengoperasian kereta api dinyatakan masih berlaku sebelum dirubah atau diganti sesuai dengan keputusan ini. Bab 9 yaitu tentang ketentuan penutup pasal 23 keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan itu tadi merupakan review tentang keputusan Menteri KM tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api. Mohon maaf jika ada salah kata dan cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.